Ada kalau menurut saya waktu itu saya pernah lihat materi lomba itu, waduh ini kok lomba untung-untungan gitu. Kenapa saya bisa bilang lomba untung-untungan? Karena yang kita nggak tahu kita bisa kayak gimana gitu, mau dilatih atau kayak gimana itu sulit lah gitu. Ya karena kalau menurut saya ini mah mau diasah kayak gimana di lapangan pasti kemungkinan bedanya, kemungkinan melesetnya besar. Besar. 2 kali kita Iya, 2 kali. kalah gara-gara salah satu lomba itu. Halo sobat pramuka dimanapun kalian berada, jumpa jumpa lagi sama kita nih. Nggak bosen kan? Mudah-mudahan sih enggak ya. Amin. Oke, kita akan nepatin janji nih. Benar. Untuk kemarin kan kita membahas tentang cara metode kita pola didik. Pola didik. Benar. Nah sekarang kita mau ngasih tahu tentang perlombaan. Benar. Jadi kok binaannya Kak Iqbal nih kalau Arifin. lomba gitu kan sering bawa pulang piala atau kayak gimana gitu Walaupun kan. bawa piala 2, 3. Seenggaknya bawa lah Benar. gitu. Itu gimana gitu, kok bisa gitu kan. Sebenarnya gini teman-teman, ketika kita dapat info ada event perlombaan, lomba pramukaan ataupun lomba apapun lah itu, Iya, sebenarnya kunci paling utama adalah di juklak juknis. benar itu kunci utamanya ya. Kita harus lihat juklak juknis. Nah, ketika kita udah lihat juklak juknis, ada hal-hal atau poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam juklak juknis itu. Benar. Salah satunya ini pengennya panitia seperti apa, ya kan? Habis itu cara penilaiannya kayak gimana, teknis atau mekanisme kegiatannya atau perlombanya seperti apa. Itu kan semuanya ada tuh di juklak dan juknis gitu kan. Dan nggak sedikit juga kok kita nemuin juklak juknis kok masih kayak gini gitu. Kok sistem pengambilan nilainya kok kayak gini gitu kan. Kayak gitu. Kadang juga nggak sedikit juga yang wah udah oke nih kayaknya, karena gini kita nih sebagai peserta ya, ketika ngeliat juklak juknis yang rapi sama yang belum itu pasti Enak. udah tahu nih lombanya rapi nih, Iya. kayaknya bagus nih, Persiapannya matang nih. persiapannya matang nih, dari juklak juknisnya udah rapi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya buat pesan juga sih sama teman-teman yang mau ngadain event, yang mau ngadain lomba atau kayak gimana itu, ya tolong diperhatikan juklak juknis gitu kan. Dan selain itu tolong ketika pengambilan nilai itu sesuai, Benar. karena kita semua kakak-kakak yang bina satuan atau instruktur yang latih gitu kan, itu pasti acuannya sama juklak juknis. Iya, nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Nggak jauh-jauh, pokoknya dari situ gitu. Sampai kita lihat juga nih ini kayak gimana, apa sih namanya, melenceng nggak nih Iya. gitu. Karena ada beberapa lomba, kita nggak mau nyebutin nama lombanya, yang di juklak juknis seperti ini tapi ketika di hari H beda Beda. Iya. gitu, Nggak sesuai ya. nggak sesuai. Dan biasanya kalau yang kayak gitu teman-teman gugus depan tuh atau kita udah males gitu untuk jadi kecewa gitu loh, kecewa apa kecoa gitu. Ya, jadi karena apa ya, udah males aja, kita udah capek-capek latihan gitu kan, Tahu-tahu di lapangannya berbeda. di lapangannya berbeda gitu. Makanya
tolong teman-teman buat yang mau ngadain atau yang biasa ngadain itu dipertimbangkan. Terus juga untuk memilih, kan ada perlombaan itu yang perlu dewan juri, ada yang enggak. Iya, benar. Contoh yang enggak itu kayak lomba-lomba sandi, semapur, Iya, Mors, itu kan nggak perlu dewan juri. Tapi kalau yang perlu dewan juri kayak lomba-lomba penampilan-penampilan, benar. ya kan? Penampilan tari lah, atau penampilan yelling kah, atau LKBBT lah, atau lain-lain dah, masak gitu kan. Pokoknya kalau yang penampilan-penampilan itu eh kalau bisa tuh ngambil jurinya itu yang sesuai potensinya, Iya, sesuai bidangnya. sesuai bidangnya. Iya. Dan juga kan ada kriteria penilaian. Contoh ya, ini biasanya kalau di penampilan itu eye-catching, Hmm, ya kan? Biasanya tuh ada kekompakan, benar. ya kan? Kekompakan, kerapihan, ya kan? Sama kalau di yel biasanya suara ya, Suara. lantang atau enggak itu biasanya gitu kan. Nah, di mana biar lebih hemat saya gitu, itu biar si jurinya itu, satu juri itu megang satu kriteria itu. Jadi masing-masing megang satu ya. Betul. Nggak jadi satu juri nggak megang tiga. Iya, nanti rancu untuk penilaiannya. Mm-mm. Kan biasanya suka ada total poin dari setiap permata lomba. Nah, ada lagi nih Apa itu? yang amat sangat gimana ya? Kalau menurut saya sayang. Cie sayang. Iya, bukan sayang itu. Jadi ada kalau menurut saya waktu itu saya pernah lihat materi lomba Mm-mm. itu, waduh ini kok lomba untung-untungan gitu. Iya, benar. Ada itu. Iya. Kenapa saya bisa bilang lomba untung-untungan? Karena yang kita nggak tahu kita bisa kayak gimana gitu, mau dilatih atau kayak gimana itu sulit lah gitu kan. Iya, benar sih. Ya bisa aja itu cuman untuk apa ya istilahnya, untuk melengkapi aja kali ya, untuk seru-seruan. Iya. Tapi dapat poin. Iya, cuman sayangnya itu gitu. Iya. Kalau misalnya sampai dapat poin dan mempengaruhi sampai nilai keseluruhan kan. Nah, kadang itu yang agak rugi lah ya istilahnya. Iya, jujur ya. Mata lomba kayak gitu Hah? kadang bisa mempengaruhi juga gitu Iya. kan ke semua mata lomba. Bener. Karena gini, waktu itu pernah kita ngirim lomba 2 kali kita. Iya, 2 kali. Kalah gara-gara salah satu lomba itu. Soalnya poinnya kecil. Soalnya kita emang kurang tepat kali ya. Iya. Emang dari kitanya juga kali memilih anaknya. Ya karena kalau menurut saya ini mah mau diasah kayak gimana di lapangan pasti kemungkinan bedanya, kemungkinan melesetnya besar Besar. gitu. Beda dengan seperti yang penampilan atau yang apa sih namanya yang pasti gitu, kayak semaput pasti nilainya segini gitu kan, atau sejarah kepramukaan Iya. PUPK gitu kan pasti nilainya segini, dan itu kan seenggaknya kita udah bisa kasih materi dari awal. Bener. Cuman kalau misalnya lomba kayak yang untung-untungan gitu, kita ngasih materinya gimana? Iya. Mau latihan Kadang tempat, tempatnya. iya kan, Terus acuannya kemana nih lomba ini? Kayak gini, Iya. ya kan? iya. Sebutin jangan sih kalau lomba untung-untungan itu. Banyak sih sebenarnya lomba untung-untungan ya kan? Banyak gitu kan. Nah dari situ teman-teman, pertama itu Juklak Juknis. Dan biasanya nih kalau kita ngapain nih kan, kalau udah tahu Juklak Juknis, Kita langsung vote ngevote apa tuh? anak-anak ya. Kita seleksi dulu. Oh. Iya kan? Ada lagi nggak sebelum seleksi? Paling ngumpulin apa? Alumni Purna. Itu kita nggak lepas dari kakak-kakak Purnanya, karena itu mereka yang benar-benar ngebantu. Thank you banget untuk thank you banget. Purna-Purna yang apa namanya balik lagi ke ambalannya masing-masing. Iya. Kalian Mungkin hebat. dengan mereka balik lagi itu cara dia berterima kasih juga sih, Bisa jadi. gitu. Iya nggak? Bener. Karena kan kalau kita tuh biasanya sebelum kita jauh ke seleksi untuk siapa yang mau berangkat, kita kan ngumpulin Purnanya dulu. Iya.
Nanti lu megang ini ya. Oke. Tolong bantu adik-adiknya seperti ini. Iya. Siapa nih yang mau jadi pendamping? Iya, Ya kan? itu paling itu tuh. Iya, Siapa siapa nih yang mau jadi pendamping? pendamping? Angkatannya siapa yang belum? Lu ya, saya belum siap Kak. Udah bisa. Belajar. Nggak sendiri kok, kan dibantu temen-temennya sama Benar. kakak-kakaknya yang lain. Kayak Kita gitu. hanya di balik layar aja udah. Iya udah. Kita di belakang aja. Belakang aja. Nah, ketika udah siapin teman-teman purna adik-adik purnanya, teman-teman purna ngebantu nih. Mm-mm. Yuk kita bedah juklak juknisnya bareng-bareng. Iya. Gimana nih? Kita buka juklak juknisnya. Tolong, ini ada yang kurang paham kita tanyain. Iya. Sebenarnya kita catat dulu, nanti kita tanyainnya ke technical meeting. Benar. Dan nih saya kasih tahu buat kakak-kakak di technical meeting biar nggak kelihatan bodoh-bodoh banget gitu. Jangan sampai mengulang pertanyaan yang udah ditanyakan sama peserta lain. Iya, benar. Seenggaknya ketika technical meeting itu datang sesuai jam yang diminta. Iya. Ya kan? Datang sesuai jam yang diminta. Nah, ikutin dari awal. Jadi jangan sampai perpanjang waktu lama-lama kita ngebahas ketika technical meeting dengan pembahasan yang udah diulang-ulang itu aja. Benar. Ngabisin waktu. Makanya ini di sekolah lain nanya, biasanya kan per mata lomba dulu kan yang ditanyain. 1, 2, 3, 4, 5 per mata lomba 1. Nah, kita punya catatan nih biasanya nih. Apa nih mau kita tanyain? Kalau udah ditanyain sama orang, kita checklist. Jadi udah nggak usah ditanyain. Nggak usah ditanyain lagi gitu kan. Kalau ditanya lagi, waktu lagi banyak lagi. Iya. Kadang kayak gitu tuh bisa ngerubah konsep juga dari panitianya. Kalau panitianya nggak kekeh. Kalau panitianya belum siap. Iya, ya kan? Contohnya kayak poin, misalnya aja ini mah. Sebelumnya ada nanya poinnya cuma 80. Oke, dinaikin sama panitianya. 100. Jadi kan itu pasti ngerubah kriteria per masing-masing dong. Ya nggak sih? Jadi dari kerapihan, kekompakan segala macam kita bercak lagi, ya kan? Nanti tiba-tiba ada yang nanya lagi. Kayaknya itu kurang ini segala macam. Nanti ngerubah lagi gitu kan. Makanya juga harus mateng lah. Harus matang. Seenggaknya buat teman-teman yang mau ngadain gitu. Jadi kita sebagai peserta tuh udah enak nih. Udah rapi nih gitu. Iya, kita nggak perlu terlalu banyak tanya. Jadi pas ketika technical meeting panitia hanya menjelaskan secara detail gitu, nggak cuma di tulisan gitu kan. Benar. Ya kan? Paling ada kekurangan tambahan kata kayak gimana macem, gitu. Atau menjelaskan tekniknya seperti apa. Tinggal itu aja sebenarnya kalau misalnya juklak juknisnya udah rapi. Udah enak lah ya. Dah, setelah juklak juknis udah rapi, kita udah technical meeting ya kan. Baru dah tuh, ayo kakak-kakak purna yang tadi kita udah kumpul ya kan, kita ngebagiin kamu mau pegang bagian apa. Iya. Mau pegang materi lomba apa, ya kan? Di bidang mana ya kamu Di bidang siap? mana kamu siap, gitu kan? Itu salah satu membuat mereka juga kompak sama adiknya. Bener, chemistry ya dapat ya. Nggak ada kesenjangan sosial antara peserta didik dengan alumni. Iya. Gitu. Jadi alumni yang datang tuh nggak cuma mintain duit, itu zaman dulu banget ya. Iya. Bagi duit, setoran gitu kan. Gak ada kayak gitu sekarang. Gitu. Jadi datang malah ngajarin adik-adiknya, ngebagi ilmunya, membagi pengalaman yang mereka sudah rasakan. Gitu kan. Nah, udah sampai tahap itu baru nih, yang tadinya kita punya latihan yang sukanya masing-masing, dari situlah biasanya kita, yuk kita siapa nih yang berangkat nih untuk mewakili lomba ini, lomba ini gitu. Siapa nih yang sudah mumpuni? Iya. Siapa yang udah siap? Dari yang baik kita cari yang terbaik. Benar. Gitu. Nah, semuanya baik, tapi kita cari yang lebih baik. Betul, gitu kan. Kan kalau udah baik kayak gitu kan, seenggaknya yang ngajarinnya juga nggak terlalu sulit. Iya, benar. Nggak terlalu sulit untuk ke materinya, gitu. Jadinya si mereka tuh udah tinggal matengin lagi aja. Tinggal diasah ya. Tinggal diasah, latihan. Biasa dipoles-poles dikit, kan. Kayak gitu. Terus juga biasanya ada evaluasi. Pasti.
Harus setiap berapa mau kegiatan berlangsung, kita evaluasi. Sebelum evaluasi kita gladi dulu, kita tes uji coba. Biasanya kita kan ada 3 gladi. Gladi pertama, kedua, gladi bersih, gladi kotor gitu ya kan. Gladi bersih ini ya udah berjalan seminggu latihan kah atau 2 minggu latihan kah, kita adain gladi dulu. Udah berapa persen nih anak-anak? Udah berapa persen gitu kan. Kira-kira sesuai dengan yang materi yang kita buat tadi sama alumni. Udah berapa persen? Baru gladi kotor itu bener-bener gladi bersih ya. Iya. Itu bener-bener udah harus bener-bener sesuai lah gitu dengan harapan. Iya. Jadi jeda 2 hari ya udah tinggal berangkat. Iya. Jeda 2 hari mereka istirahat, sekalian nyiapin alat, peralatan apa aja disiapin, baru kita berangkat. Nah, ketika di perlombaan, ini yang serunya nih. Ya udah, kita biasanya sih nyari tempat yang nyaman. Bener, yang nyamannya itu soalnya kita anggotanya banyak yang datang. Iya. Gitu. Keroyokan. Tim horinya banyak, gitu kan. Kenapa nyari tempat dulu? Karena anggotanya banyak tadi, jadinya biar bisa naruh pantat lah. Iya benar. Biar bisa duduk-duduk, bisa ngadem-ngadem, ya kan. Nah udah, adik-adiknya lomba, biasanya kan pos 1 berapa lomba langsung. Berapa mata lomba langsung mereka. Nyebar mereka kan. Lomba, terus itu pulang dari masing-masing mereka lomba. Ini paling evaluasi gitu. Gimana tadi lombanya? Bisa jawab nggak? Kira-kira menurut kamu berapa persen? Berapa persen kamu bisa jawaban benar? Iya. Nervous nggak gitu kan? Kayak gimana? Oh tinggal evaluasi itu aja sebenarnya. Iya. Seenggaknya udah ada gambaran ya. Ketika nanti pas pengumuman. Iya. Tapi biasanya gini loh, orang yang peserta didik kita nih, kalau mereka PD-nya banget, itu malah nggak dapat. Iya. Nggak sedikit. Tenang kak, saya bisa itu beres. Saya udah 80%. Itu udah 80% ke atas dah. Tapi ketika pengumuman nggak disebut, iya kan nangis ya kan. Karena ada yang pas lagi selesai lomba, kita tanyain, wah nggak tahu kak, saya ragu. Iya kan sih. Kayaknya saya salah deh. Kayaknya totonya dia malah menang. Iya, itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi bukan berarti kita juga ngajarin PD banget gitu, enggak. Seenggaknya ya udahlah, praktekin apa yang diajarin gitu. Iya. Soalnya di situ finalingnya ya kan. Melihat hasilnya di situ. Iya, selama kita belajar berapa lama gitu kan. Kita berproses berapa lama. Mungkin ada yang 2 minggu, 3 minggu latihannya gitu Sebulan, 2 bulan, nggak mungkin. Karena surat undangannya biasanya nggak nyampe segitu gitu kan. Nah itu baru dah tuh gitu. Kita lihat, oke kak gitu. Udah apa sih namanya? Udah selesai setiap mata lomba ya udah kita. Yang tadinya mereka tegang, kita cairkan suasana, kita dengan yelling-yelling, kita nyanyi-nyanyi, kita senang-senang. Karena gini, kalau kita sendiri punya metode senang, tenang, menang. Udah itu. Iya, karena itu kunci, ya kan? Yang penting senang dulu dah. Senang aja dulu gitu. Yang habis itu tenang, nggak usah gerasak gerusuk, nggak usah terlalu pengen mencari, gue pengen buat juara. Iya. Pokoknya harus menang. Harusnya gue harus pulang piala sekian. Iya, itu mah gampang. Mampir ke tukang piala. Bikin. Bawa pesen ya kan, pulang bawa bisa gitu kan. Tapi enggak lah, enggak kayak gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi enggak langsung gerasak gerusuk pengennya. Terbaik ngelihat ini harus kayak gini. Pokoknya gue harus menang. Iya. Udahlah. Unjuk gigi gitu. Iya. Enggak, pokoknya senang, tenang. Udah, enggak neko-neko gitu kan. Banyak doa aja udah. Iya sih, karena ada usaha enggak ada doa cuma pincang. Iya. Doa juga kalau enggak ada usahanya? Sama aja. Sama aja bohong. Doa gitu. Doang enggak ada usahanya. Iya. Makanya harus balance juga tuh di situ antara doa dan usaha. Bener. Biasanya doa itu ketika pas di pengumuman. Kalau menurut saya, dia kita
hasil pengumuman tuh pasti di print dong. Seret gitu kan. Udah. Lu mau doa gimana? Bisa berubah lah. Kalau secara logika. Iya. Iya kan? Sampai situnya sih benar. Iya, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahunya tuh gini. Kayak kita tuh belum tahu nih hasilnya seperti apa gitu kan. Kayak pengalaman, bener gak? Dulu, masih ingat gak? Yang kapan tuh? 2000 sekian lah pokoknya. Kita diumumin gak juara umum. Tapi karena kita tenang. Kita tenang, iya kan? santai. Ya udahlah pulang aja. Emang bukan rezeki kita, gitu kan? Kita pulang, tes. Tau-taunya besok kita ditelepon. Iya. Maaf kak, ada salah. Ternyata sekolah kakak yang juara umum. Iya, kita balik lagi dong. Ngambil piala. Ngambil piala iya doang. Iya. Itulah mungkin berkat doa. Bener. Makanya kadang kan kalau yang saya katakan tadi secara logika, logikanya sih seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu kuasa Allah. Iya. Kun fayakun berubah ya gak sih? Karena namanya manusia itu nggak luput dari kesalahan. Bener. Kita juga nggak bisa menyalahkan panitia atau bagaimana untuk penginputan data, gitu kan. Karena panitia juga bakal pastinya pusing, capek pastinya, gitu kan. Ngurusin berapa kontingen, berapa sekolah, ya kan. Cuman ini nih, saya mau cerita-cerita tentang apa namanya ketika pengumuman. Iya. Rasanya jedak-jeduk ya enggak? Tapi kita biasanya nggak langsung di depan, duduk. Biasanya kita melipir. Kita cari yang paling pojok. Biasanya soalnya yang tengah-tengah itu biasanya yang ramai. Gitu kan mereka apa sih merasakan euforia lah. Bener. Langsung wah seneng nih gue dapat juara gitu kan. Biasanya kayak gitu. Teriak sekencang-kencangnya gitu kan. Hore gitu. Menang. Tapi kalau kita kenapa enggak? Karena apa ya? Ya udah nggak usah apa ya? Bisa dikatakan ya udahlah alhamdulillah gue menang gitu. Nggak nyombongkan gitu. Wah, membusukkan dada ketika gue menang gitu ya nggak sih? Jadi ya udahlah santai. Kalau menang ya alhamdulillah gitu kan. Kalau nggak menang kan jadi nggak terlalu menang alhamdulillah enggak ya udahlah gitu. Iya, nggak terlalu kecewa banget sih gitu. Berarti gue harus belajar lagi gitu kan. Untuk kedepannya berarti gue harus lebih ekstra lagi latihannya kita, gitu kan. Jujur ya, ini buat temen-temen sering kok. Kita nggak sering banget ya. Maksud enggaknya pernah gitu. Ikut beberapa kali event itu perlombaan. Kalau untuk yang pertama kali kita ikutin paling kita buat baca peta lapangan. Iya. Gimana sih penilaiannya? Iya. Ya kan? Yang tadi saya ceritain sesuai dengan juklak juknis gak sih? Benar. Kadang kalau misalnya udah ini kita nggak kita prioritaskan lagi karena dari sekolah juga biasanya anggarannya untuk berapa kali, ya kan? Kayak gitu. Jadi nyarinya yang pasti-pasti aja. Iya. Sekali ngikut kita baca lapangan. Oh ternyata seperti ini lombanya. Oh kayak gini cara penilaiannya. Oh gini segala macam. Udah kita perbaiki di berikutnya. Berarti berikutnya kita harus lebih ekstra gitu. Di latihannya kita perbaiki lagi gitu. Dari anak-anaknya, cara penyampaiannya, latihan mereka segala macam. Karena kita udah baca lapangan, jadi kita tahu selah-selahnya gitu. Betul. Kan. Jadi anak-anak yang jadi tim hore pun itu kesana juga nggak cuma hai-hai doang ya nggak sih? Mereka juga belajar. Nih sesi pertama lomba semapur, morse, pioneering berangkat. Sandi berangkat. UPK berangkat. Nah, kalian nih ayo bantu ikut sana lihat biar tahu caranya. Kalau bisa ngelihat kan biasanya mereka ada yang nggak bisa lihat ya kan. Silakan lihat gimana cara perlombaannya. Siapa tahu ke depannya kalian berangkat jadi kan udah tahu, udah ada gambaran. Ikut kita pencar tuh anak-anak terus. Jadi ngikut datang perlombaan ngebantu jadi supporter itu nggak cuman teriak-teriak doang, jajan lah segala macam, tapi belajar juga ada belajarnya gitu. Betul. Walaupun ada senang-senangnya, seenggaknya kita senang-senang di sana itu ada yang kita bawa pulang. Senang-senangnya ada ilmunya. Kayak gitu. Jadi mereka kita pulang tuh nggak kosong, ya nggak sih? Kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi seperti itu. Dan terus juga ini nih apa sih pernah kan ngerasain bahwasanya ketika pengumuman ngeliatin kontingen lain udah berapa? Iya. Udah celingak. Wah dia udah banyak nih. Kayaknya kita cuma baru segini lagi. Pasti ada rasa pede nggak ya? Pede nggak ya? Dia gue naik nggak ya? Juara umum nggak ya? Juara umum lihat sana udah sekian. Yang sini ya cuma baru sekian lagi.
Terus mata lombanya berapa banyak nih ya? Mata lomba yang belum diumumin berapa nih gitu kan. Pasti deg-degan, rasa deg-degannya pasti ada ya. Kadang kita juga nenangin adik-adik buat yang nggak dapet. Iya. Kadang mereka merasa, aduh, gua udah capek-capek latihan. Benar. Udah capek-capek meluangkan waktu, tenaga, Pulang sore, pikiran, segala macem ya kan? Mungkin sampai finansial. Terus dia nggak dapet juara gitu kan. Rasanya mereka sedih gitu kan. Sedih sih sebenarnya. Kita juga ngeliatnya sedih ya. Kalau saya orangnya gampang meneteskan air mata gitu. Wajah doang security tapi hati Hello Kitty gitu kan. Oh, berarti mas saya kerja security? Enggak juga. Kayak gitu. Jadi ya kasihan gitu. Paling kita tenangin, udah tenang nggak apa-apa. Berarti latihannya harus diperbaiki lagi. Mungkin di kedepannya di event berikutnya kita bisa perbaiki lagi. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Iya. Bisa ada tahun depan atau lomba-lomba yang lain. Disitulah tunjukin gitu ya. Karena gini, jujur aja, ketika nanti teman-teman udah ngerasain bahwasannya udah beberapa kali lah juara atau kayak gimana, pasti alumninya juga nggak bakal tega gitu, maksudnya nggak bakal mau ngelihat sekolahnya dulu yang pernah tinggi lah gitu, maksudnya sering bawa pulang piala atau kayak gimana, terus ditinggal begitu aja. Biasanya enggak, justru biasanya wah sekolahan gua tuh dulu bagus lu kayak gini, lu jangan sampai gitu bilangin ke adik-adiknya kayak gitu. Bener. Makanya mereka tuh sayang gitu, pasti kayak gitu. Cuman kadang dengan cara yang berbeda. Benar. Setiap orang kan pasti beda-beda. Betul. Betapa deg-degannya ketika pengumuman. Jujur saya panik tuh pernah, sering sih ketika panik tuh soalnya kan kita nggak tahu rekap nilainya. Rekap nilai dibagikan ketika selesai pengumuman. Baru kan. Itu juga ada yang begitu, ada yang 2 hari baru rekap nilai di print. Kayak gitu kan. Ya kadang alumni itu merasa kena banget dan ikut deg-degan itu karena mereka itu ikut turun gitu loh, ngebantu adik-adiknya gitu kan. Proses latihannya. Proses latihan dari awalnya itu mereka ngikut. Ini ada yang salah kah sama gua penyampaiannya atau gimana gitu kan. Sampai kok nggak dapet gitu kan. Makanya kadang ketika pengumuman sendiri itu kalau di kita biasanya nggak cuma peserta didik yang sedih. Alumni juga ikut sedih. Nah sekarang kalau kita ngelihat 2 itu sedih, peserta didik sedih, alumni sedih. Kalau kita gimana mau ketawa-ketawa, nggak mungkin kan gitu. Pasti ikut sedih juga ya. Pasti ikut sedih. Ke bawah suasana. Mereka sedih banget ya kan. Haru mau dibeliin piala piala-pialain. Sampai di sebuah event besar untuk pertama kali kita ngirim itu nggak bawa sama sekali loh. Iya benar. Pertama kali. Itu event besar lah ya. Besar. Itu 3 provinsi loh, DKI, Jawa Barat, sama Banten. Iya. Itu benar-benar event besar. Benar-benar banyak lah sekolah-sekolah yang sering. Sekolah-sekolah yang bagus lah ya. Iya, sekolah-sekolah yang bagus sering ikut lomba di mana-mana, terus ikut di situ gitu kan. Sekolah-sekolah udah ada namanya lah pramukanya, ngikut ke situ. Ketika kita ngikut, kita baru pertama dan plong sama sekali nggak bawa. Kalau itu kayaknya kita juga belum punya alumni kali. Udah kayaknya. Tapi baru 1 angkatan. Masa iya? Belum kita belum punya alumni. Belum punya alumni. Jadi kita benar-benar ngelihat lapangan, terus juga alumni itu maksudnya angkatan pertama itu ya udah lu belajar nih. Iya. Di sini tuh lu belajar gitu. Bener. Jadi lomba itu selain untuk tolak ukur si peserta, tolak ukur kita juga sebagai instruktur, kita sudah sampai mana nih gitu kan. Itu juga ya itu buat adik-adik belajar gitu. Semuanya belajar di situ. Kita juga belajar gimana caranya ketika ada apa-apa. Iya. Ya kan? Waduh Kak, tali mau pioneering nggak ke bawah. Nah lo, ya kan? Gimana ya kan? Tongkat patah. Kak, pas lagi lomba tongkat patah, gimana? Lomba masak gasnya habis. Nah, ya kan? Sebenarnya itu mengantisipasi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bener. Terus kita gimana caranya kita memanage adik-adik tuh biar nggak
mawur berantakan dan gak karuan, cuma datang ke sana jajan-jajan, ketawa-ketawa, ya kan? Iya. Nggak dapat ilmunya, itu sayang gitu. Sayang banget, mereka kesana tuh ya belajar gitu. Belajar nggak hanya di sekolah ya kan, di luar juga bisa. Betul. Ketika lomba pun ya mereka belajar gitu kan, tapi dengan tempat yang berbeda. Dengan di luar ruangan. Luar ruangan dengan cara yang berbeda. Iya. Cara melihat ya kan. Makanya di sini gimana cara kita ngajarinnya? Iya, sebenarnya gimana cara pembawaan kita ke peserta didiknya sih. Betul. Gitu. Cara ngebawanya gitu. Dan alhamdulillah kita sendiri kalau udah 2 sekolah ya, bawa event yang lumayan besar dan alhamdulillah ya berhasil lah. Alhamdulillah ya. Walaupun nggak terlalu baik gitu kan, seenggaknya kita juga bawa sekolah dari nol. Benar, dari awal. Dari awal. Ikut lomba di situ awal pertama kali juga. Iya, benar. Cuman dapat beberapa, 3 juga. Iya. Habis itu tahun berikutnya baru ikut lagi ya lumayan sudah ada peningkatan. Alhamdulillah peningkatan. Iya kan. Cuman karena pandemi jadinya nggak ini lagi gitu. Makanya ya sekarang udah mulai banyak nih event-event kegiatan pramuka nih. Nah ini kita udah bisa aplikasikan lagi nih buat teman-teman kita sharing-sharing dari kita nih gitu. Sebenarnya anak-anaknya juga sih kadang, terutama ya sekolah binaan kita ya. Itu emang anak-anaknya itu kalau menurut saya emang udah pinter lah. Saya setengah nih. Maksudnya pinter setengah tuh gimana coba? Mereka tuh bahasa kasarnya nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Nggak kosong banget gitu kan. Soalnya kita megang penegak. Mungkin ada yang di penggalang udah ada isinya. Jadi kita tinggal ngelanjutin. Moles-moles dikit. Tapi kan kita juga megang penggalang juga. Nah iya. Tapi kan dengan bedanya sekolah. Di beda sekolah itu kan kita megang penggalang juga. Yang notabene mau naik penegak gitu kan. Kadang anak-anaknya juga emang pintar gitu. Dan mau belajar. Itu sih. Anak-anaknya kemampuan ingin tahunya itu. Kalau bahasa anak keponya tuh tinggi gitu. Jadi makanya gimana biar keponya tinggi? Bikin suka. Iya kan, bikin mereka suka. Mereka suka, terus mereka nyaman gitu kan sama kitanya gitu kan. Kita ngajar juga udah kayak bukan kerja. Iya. Hobi. Ya kan? Hobi ya. Jadi enak kita menolong dirinya. Aduh, harus berangkat lagi nih. Nggak ada beban. Nggak ada beban gitu. Nah, lanjut nih di pengumuman. Iya. Tuh udah deg-deg asli. Pusing ngelihat piala kita cuman ada sekian, yang lain udah banyak. Kok kita cuma segini gitu. Iya kan? Terus juga aduh. Tenang, masih ada yang lain gitu. Sabar berikutnya. Dan ya disitulah akhirnya doa tadi itu mungkin terijabah gitu kan, karena mereka dengan sungguh-sungguh latihannya, berdoanya juga dengan sungguh-sungguh. Ibadahnya kenceng. Iya kan? Pada saat mau lomba. Benar. Nah itu bagaimana tuh menurut Kak Iqbal tuh? Iya bagus sih sebenarnya. Daripada nggak sama sekali. Betul. Seenggaknya mereka di jenjang waktu ketika persiapan lomba ada poin-poin ibadah yang biasa nggak dilakukan gitu loh kan. Kan lumayan latihan kan sampai 2 minggu atau 3 minggu. Kalau mereka rutin kan nanti bakal jadi kebiasaan. Iya, sampai kan? keterusan gitu kan. Ini udah biasa nih gitu. Kita sholat duha pastilah emang dari sekolah. Emang ini yang basicnya sekolah. Basicnya Islam ya maksudnya. Itu emang sholat duha emang udah ada basicnya dari sekolah, emang udah disuruh sholat duha ya kan. Betul. Paling kita tambahin di sholat hajat, betul gak sih? Iya. Sama tahajud. Iya. Kalau enggak. Ngeri banget sih bahasanya kayak gitu. Sampai kita tanya ketika habis latihan, yuk siapa yang nggak sholat? Iya. Nggak sholat tahajud, berdiri. Kenapa nggak sholat? Capek kan? Oh yaudah. Gitu. Berarti besok jangan diulangin. Iya. Karena sampai ada yang puasa Senin Kamis loh. Ada ya. Bagi yang nggak berhalangan. Iya. Bagi yang tidak berhalangan, ya puasa lah. Gitu. Iya. Karena usaha harus didampingi dengan doa. Betul. Ya kita bahasanya baik-baikin
sang pencipta lah. Iyalah. Gitu. Soalnya kita minta nih. Kita minta diberikan yang terbaik gitu kan. Kita juga tapi nggak lepas dari usahanya juga. Benar. Dari latihannya juga gitu. Usahanya kenceng, doanya kenceng. Betul. Harus balance gitu kan. Oke. Jangan usaha doang. Tiba-tiba pas hari pengumuman minta deh. Ya gimana ya istilahnya. Lu kemarin kemana aja? Iya. Gitu kan? Lu nggak minta sama gua. Gitu. Lu kemarin cuman inget dunia aja lu. Akhirnya nggak inget kan gitu. Kapan udah kepepet baru lu minta. Oke, gitu teman-teman. Jadi duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iya. Kita terakhir aja sama yang Maha Kuasa deh. Iya bener. Dikasih hasil kayak gimana aja gitu. Terus juga jangan sampai gini loh Kak. Ada kadang ngebuat peserta didik juga ada yang drop itu karena udah diiming-imingi juara atau kayak gimana segala macam. Sedangkan ini saya kasih tahu teman-teman. Kalau kau mau melihat indahnya pelangi, kamu tuh harus merasakan badai dulu. Benar. Jadi kalau kau ibaratkan juara adalah indahnya pelangi, berarti harus ada jeripayahnya dulu. Iya, menghantam badai iya. Ya kan? Kalau nggak kalahnya dia itu dianggapkan itu badai, iya kan? Ya dia harus ngerasain kalah dulu. Benar. Gitu. Baru ntar dia bisa ngerasain pelangi gitu. Indahnya pelangi. Iya, kalau badai-badai terus berarti ada yang salah nih. Ada yang salah nih. Kok hujan mulu nih kan? Aduh, kalau hujan mulu kayak bawangnya kurang digantung nih. Aduh. Oke teman-teman, jadi sampai situ silahkan komen kalau ada yang mau tanya-tanya tentang apa atau ada yang kurang gimana, silahkan di komen. Kita juga perlu masukan, kita perlu sharing-sharing juga. Kita sih di sini sharing aja ya. Benar, bukan bermaksud kita juga punya pengalaman untuk menggurui dan lain. Saya percaya di luar sana banyak instruktur-instruktur yang lebih keren. Pasti lebih jauh hebat daripada kita mah. Kita mah hanya bagian kecil di Indonesia. yang apa ya? Yang ingin menceritakan keluh kesah kita lah. Bener, berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman gitu. Gitu aja sih. Mungkin ya. Ya, sampai sini dulu kali ya. Nanti kita lanjut next video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang mungkin relate dengan kehidupan yang ada zaman sekarang gitu. Dari kakak ingin request atau gimana cerita segala macam ya kan? Boleh. Kayaknya cerita-cerita perkemahan seru juga tuh nanti tuh. Boleh tuh. Pengalaman ya. Wah, kayaknya di berikutnya nanti kita bakal angkat itu kali ya. Boleh. Nanti kita di part selanjutnya ya. Iya, oke, di part selanjutnya. Oke, teman-teman. Setiap pramuka selalu bersiul dalam setiap keadaan. Oke, sampai jumpa.